besar. Oh, I see. Terus langsung ke kandung kemih ya? Oke. Terus berasanya apa Restu? Waktu ini sih biasa aja, tapi kalau pas sudah mulai dewasa kan tambah tinggi kan ya. Hai, dengan Lavi Sonya di sini. Kekuatan terbesar adalah sebuah cinta. Kali ini aku interview my best friend, Restu, brain cancer survivor. Kita ketemu udah lama sekali ya, Mbak Desi. Gue panggil lo apa sih, Desi? Yulis. Hah? Mbak Yulis, sorry. Aduh, kita nih gini loh, guys. Aku kan main di Kanker Anak Indonesia, dan ternyata yang satu anak yang menarik perhatian aku itu Restu. Dia punya brain cancer survivor dan dia membatik yang sangat bagus. Gak panjang lagi, aku kenalin ya, Restu dan Mama Restu. Dara, thank you for coming to my studio. You guys are amazing. Sebelumnya kita udah ngomong dulu nih mengenai latar belakangnya Restu dan mamanya, story-nya. Gila deh, gue udah mau nangis dari awal. Coba Mama Restu, aku panggilnya Mama Restu aja deh. Gimana sih awal mulanya Restu kena brain cancer? Oh, di usia 5 tahun Restu diagnosa kanker. Iya. Pertama diagnosa sebenarnya hidrosipalus waktu itu. Oke. 10 bulan kemudian barulah ketahuan kanker batang otaknya karena MRI. Oke. Waktu hidrosipalus pertama itu Restu operasi pemasangan selang. Oke. Di kepala sampai perut. 10 bulan dari itu dilakukan MRI, ternyata ada tumor di batang otak. Oke. Setelah itu kita dirujuk ke rumah sakit Darmais untuk melakukan pengobatan lanjutan dari kankernya itu. Oke. Bu, pertama kali kedengar Restu kena kanker batang otak umur 5 tahun. Iya. Rasanya kayak gimana sih? Rasanya udah campur aduk dan Iya. no. Kita sama-sama perempuan soalnya. Kalau anak sakit kayaknya kita lebih gila ya. Iya. kayak nggak duduk. Kalau kita duduk udah kayak nggak duduk di kursi, berdiri udah melayang, udah nggak karu-karu shock karena kita Restu kan anak laki-laki. Ibaratnya kita kebanggaan kita yang kita pengennya cita-citanya apa sih, dia pengen jadi ini begini, tapi seketika runtuh gitu saat itu. Shock lah, sakit hati lah, tapi itu tidak berlangsung lama sih. Karena kita sadar kita harus kuat. Nggak mungkin kita terpuruk dengan kondisi kita mengalami seperti ini terus kita terpuruk terus, kita meratapi, itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Pernah bertanya sama Tuhan nggak, kenapa saya? Ada 1 juta, puluhan juta anak, miliaran anak yang sehat, dan kenapa saya yang diberi cobaan sama Tuhan istilahnya? Ya, saya pernah pasti pertanyaan itu pasti ada. Cuman saya kembali lagi, saya berpikir saya orang pilihan. Wow, keren banget, keren saya banget. Dipilih. Keren banget. Saya menghibur diri sendiri sebenarnya. Saya istimewa. Ya, keren. Karena Allah memberikan amanat yang luar biasa buat saya. Wow. Jadi ya bagi saya inilah saya orang-orang pilihan gitu. Hebat banget. Saya mengagumi Mama Restu dari awal sih. Saya ngelihat spiritnya luar biasa, dan saya yakin Restu sampai sekarang itu kalau karena nggak ada mamanya nggak mungkin. Saya tahu ada ngomong istilahnya surga di bawah telapak kaki ibu. Saya percaya banget. Sekarang pertanyaannya ke Restu. Restu ketika denger nih 5 tahun ya. Gimana sih, anak kecil kan biasanya pengen main bola, pengen berenang. Kok gimana tuh rasanya? Rasanya awal-awal sih kayak kenapa ke rumah sakit terus? Terus juga kan sering ngerasain pusing tuh. Pusing, terus motoriknya lambat. Terus akhirnya ke dokter, dicek, aku nggak tahu apa-apa kan di situ, langsung oh ya udah mungkin dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Itu juga aku nggak tahu apa-apa di situ. Akhirnya udahlah ngejalanin dulu, pas sudah mulai dewasa baru dikasih tahu. Berapa lama Bu pengobatannya sampai sembuh itu berapa lama? 7 tahun. Wow.
Wow, guys, 7 tahun loh, luar biasa loh. This amazing mom, you're amazing mom. 7 tahun. Selama 7 tahun, pasti ada up and down. Ya. Pasti ada rasa gelisah, rasa khawatir. Ibu pernah ngomong, ibu puasa ya, buat Ya. 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 Kita mau ngomong kebesaran Allah, kebesaran Tuhan di sini. Iya, karena saya berpikir dengan kita berpasrah, kita berserah. Sebenarnya pasrah sama berserah berbeda. Tapi saya berserah, lebih berserah ke Allah. Ya, inilah takdir yang harus saya jalani. Saya puasa Senin Kemis, Restu juga waktu itu. Wow. Karena Restu dia yang minta puasa waktu itu. Dan ya kita berdoa bersama-sama. Dan waktu Restu kemo yang kedua kan mengalami paliatif. Apa tuh paliatif, Bu? Yang masa kritis buat anak kanker. Oh, oke. Yang dikasih morfin. Wow. Restu waktu itu dikasih morfin 15 mg sekali minum, 6 kali minum. 6 kali minum dalam, Sehari wow. semalam. Wow. Jadi dia mengalami fly, dia pernah jadi nge-fly gitu. Terus di saat dia kritis itu kan 3 hari diisolasi, tidak boleh dijenguk keluarga, hanya kita yang boleh nunggu gitu. Itu pun harus ekstra karena dia Restu dalam itu waktu itu pendarahan hebat di kantong kemih. Dia pipis darah waktu itu. Dia lagi infeksi, ditakutkan dokter tumornya yang infeksi nanti berakibat fatal gitu. Nah, Wow. waktu itu saya itu sholat tahajud malam di masa kritis dia. Saya gebuk-gebuk sajadah gitu, saya berdoa sama Allah. Itu udah bukan bahasa yang kayak ustadzah pakai bahasa, enggak, pakai dialog kita sebagai manusia. Kayak saya merasa orang bodoh gitu, saya nggak bisa yang doa-doa yang bagaimana, tapi saya berdialog sebagai saya manusia gitu. Saya bilang, ya Allah jangan ambil anak saya nggak bisa, saya nggak kuat gitu, saya bisa gila gitu. Berilah saya kesempatan sekali lagi untuk merawat amanah yang Allah berikan ke saya. Saya janji saya akan menjaganya sekuat saya, semampu saya. Saya berjanji, ya Allah, saya deal-dealan sama Allah waktu itu. Saya melakukan deal-dealan lah, ibarat seperti itu. Saya berjanji, saya tidak akan menyanyiakan dia, saya akan merawat dia gitu. Kalau Allah masih memberi kesempatan buat saya. Wow. Berilah kesempatan sekali lagi, saya seperti itu. Saya nangis murah-murah, nangis dalam karena di rumah sakit kan nggak mungkin saya menjerit-jerit gitu, tapi udah ampun-ampun lah gitu sama Allah itu. Saya berserah seperti itu. Allah Maha Besar ya, Bu. Iya. Makanya guys, lihat nih podcast gue, raw and real. Kayaknya kita harus megang mic, harus sedian tisu ini kali mic. Ibu wanita yang luar biasa. Saya kalau dengar cerita Ibu, makanya sebelum saya bilang nih, kalau bahasanya anak-anak cancer ini saya harus siapin tisu. Dekanya terharu, sedih, gembira, bangga, semuanya campur jadi satu. Kemudian berapa kali kemo yang? 4. Iya. 4 kali kemo. Jadi yang paliatif itu kemo yang kedua. Oke. Restu, terus kemudian Restu beralih Restu pernah ngomong sama ibu? Pernah. Iya, cerita dong. Restu sayang banget kalau mau ibu, aku lihat. Pernah ngomong sama ibu kalau nggak boleh sedih. Kayak ibu harus semangat. Ibu harus sabar karena di surga itu udah ada yang bikinin ibu rumah. Aku pernah ngomong kayak gitu. Oke. Surga ada yang bikinin ibu rumah. Emang Restu lihat sendiri atau gimana? Aku ngaji terus aku tanya, Pak Ustadz, Pak Ustadz, apakah kalau kita bersabar itu bakal dibikinin sesuatu di surga? Katanya iya, bakal dibikinin rumah yang paling besar. Wow, ya. Dulu waktu itu nggak punya rumah ya? Belum. Terus Restu pernah ngomong juga, Restu sekolah di mana? Ceritain dong yang tukang taksi. Waktu itu ibu nanya, Restu sekolah di mana? Ada ibu-ibu nanya, aku sekolah di rumah sakit Darmais atau kuliah di situ. Apa yang Restu dapat dari sekolah itu? Melatih kesabaran, keikhlasan, kekuatan, terus semangat.
Semangat. Kata terakhir, sabar dan ikhlas. Pernah nggak dalam menjalani kemo itu ada rasanya, udah deh gue capek nih, sini Mik. gue jadi melo. Pernah sih ngerasa nggak sih kalau gitu? Gue bilang udah nggak mau lagi. Ngerti nggak sih, nggak mau kemo lagi gitu, pengen give up aja, pernah nggak? Pernah waktu itu pernah pengen menyerah, tapi karena ngelihat ibu udah berjuang kayak nganterin ke rumah sakit bolak-balik. Waktu itu kan rumah di daerah Tangerang, terus ke Jakarta buat ke rumah sakit Darmais. Di situ itu perjuangannya kan lumayan, naik motor bolak-balik atau enggak naik Kopaja. Dulu kan ada Kopaja, itu naik Kopaja bolak-balik, itu udah perjuangannya kan udah luar biasa. Itu berapa jam dari Tangerang ke Darmais? 2 jam. Jadi 2 jam naik motor atau naik Kopaja, terus kemudian nginep di rumah sakit atau langsung balik? Bolak-balik. Oh, I see. Jadi kalau udah itu seharian ya? Iya, Terus makanya seminggu berapa kali tuh? seminggu Waktu itu kan yang sinar itu setiap hari. setiap hari. Setiap hari, kalau sinar setiap hari. Jadi setiap pulang dia ngeluh di Kopaja itu tangan seperti dicabutin, pada sakit semua. Pernah dia bilang gini, ibu nanti kalau kita jadi orang kaya pulangnya naik taksi ya bu, gitu. Aku nggak mau naik Kopaja lagi, gitu. Karena mungkin karena kita kan setiap hari Kak. Kopaja itu transportasi yang cepat dan murah. Iya. 2 jam. Jadi 2 jam, terus kemonya berapa jam? Waktu itu sinar cuma sebentar. Tapi Kalau harus kemo balik. kan menginap. Iya, kemo Kalau menginap. kita menginap. Kalau kemo menginap. Terus jadi yang mendasari restu buat sembuh adalah ibu. Iya. Ya itu ibu. Aku pengen bahagiain ibu sih sebenarnya. Iya sih. Kalau misalnya udah sembuh, pengen bikinin sesuatu yang mungkin ibu bakal ini. Buat apa buat ibu? Mau bikin apa buat ibu? Mau bikin rumah yang besar. Pasti dapat. Amin. Amin. Amin ya Bu ya. Amin. Ya Allah, ya Tuhan dengerin ya doa Restu pengen bikin rumah yang besar buat ibu. Kemudian jadi Restu nggak pernah sekolah yang formal itu nggak ya? Pernah tapi nggak dilanjutin lagi. Oke. Kemudian setelah itu berapa tahun yang dokter menyatakan Restu itu benar-benar sembuh? 7 tahun. 7 Dari tahun. 5 tahun setelah masa kemo. Jadi 5 tahun sampai 7 tahun tuh 13 ya, umur 13 ya? Umur 11. Umur 11. Sekarang Restu Jadi kan Restu itu tahun 2000, sebenarnya tahun 2013 itu hidrosipalusnya, 2014 kankernya, terus mulai kemo, 2019 5 tahun setelah kemo itu baru dinyatakan sembuh. Oke. Kemudian Restu cerita dong akhirnya membatik gimana sih mulainya? Jadi maksudnya dari setelah itu, setelah Restu sembuh, Restu apa yang Restu pengen kerjakan? Oh ya Bu, sorry sebelum membatik. Ibu pernah cerita mengenai iPad ya, or komputer? Laptop. Ya laptop. Cerita dong. Lupa aku nih. Jadi kan saya cerita yang kampus Pelangi dulu. Ya boleh. Jadi Restu dulu kan kalau drop out di sekolah. Iya. Dia ketika masuk masa kemo itu kan dia 6 tahun baru masuk SD. Terus dia nggak sekolah karena pengobatannya. Jadi mungkin karena Restu merasa lagi senang-senangnya sekolah kok terus langsung dekat, lagi senang-senangnya baru masuk SD pakai seragam baru gitu. Terus dia nggak sekolah gitu, dia harus intens ke rumah sakit. Setiap kali ditanya ke orang-orang, Restu mau kemana, mau sekolah, Restu nggak mau bilang ke rumah sakit enggak, tapi mau sekolah. Kalau ditanya sekolahnya di mana, di Selipi, dia bilang seperti itu. Kok jauh gitu, iya gitu. Jadi terus setelah masa dia pengobatan sembuh, dia itu keluar dari rumah sakit Darmais. Kita kan kalau ke Tangerang kan arahnya ke kiri, kita nyebrang di itu. Dia ngeliatin itu gedung Darmais gitu. Aku sudah lulus ibu gitu. Katanya lulus dari mana? Itu sekolah aku gitu. Luar biasa banget. Jadi Restu melihat gedung Darmais itu kampus, dia kan itunya kampus gitu, sekolahnya di situ kampus. Emang iya itu kampus Pelangi aku. Wow. Gitu. Kenapa kamu bilang kampus Pelangi? Iya itu aku di sana belajar ilmu ikhlas dan sabar. Wow. Jadi apa ya? Wow. Dia
guru saya gitu, sebenarnya guru kehidupan saya. Dia juga guru kehidupan saya. Dari seorang guru kehidupan itu nggak usah berasal dari guru besar, nggak usah dari sekolah. Iya. Kita punya kehidupan adalah guru kehidupan saya. Iya. Setiap orang tamu yang di sini adalah guru kehidupan saya. Iya. Terus waktu untuk pemasangan selang yang kedua ini yang pipisan itu kan waktu itu bulan puasa. Bulan puasa. Saatnya orang-orang pada ke mall gitu loh. Iya. Saya bilang gini, Restu, orang-orang jalan ke mall, kita mau ke rumah sakit sih, gitu. Karena kan kita harus selalu ke rumah sakit untuk persiapan prepare dia operasi, ke anestesi, ke jantung semua kan. Setiap hari. Terus saya bilang gitu, Restu jawabnya, Ibu tahu nggak? Ibu lagi dibikinin rumah di surga lu sama Allah. Wow. Kenapa? Iya, karena Ibu sabar nemenin aku gitu. Amin. Terus Ibu mau aku sembuh nggak gitu? Kalau mau aku sembuh ya udah kita jalan-jalannya ke rumah sakit dulu gitu. Nanti kita kapan-kapan jalan-jalan ke mall gitu. Tapi pernah waktu itu saya sampai sedih kadang. Dia bilang, kita nggak pernah makan di restoran Ibu gitu. Ya, bener Kak. Dia saya bawa makan di pinggir jalan di tempat tukang ketoprak. Dengan happy-nya dia pulang ngomong sama budenya, Bude aku tadi habis makan di restoran loh. Padahal itu di pinggir jalan yang tukang ketoprak yang cuman pakai itu, dia berasa makan di restoran gitu. Dia ngomongnya seperti itu, Bude aku habis makan di restoran gitu. Kata apa? Kayak saya bilang, apaan sih orang di tukang ketoprak pinggir jalan gitu. Udah biarin aja kata budenya. Jadi, terus, wow luar biasa. Pembiayaannya gimana Bu? BPJS atau gimana? BPJS dulu. Dulu jam sostek. Jam sostek ya? Iya, dulu jam sostek. Biaya kemo 6 juta tidak ditanggung sama jam sostek karena melebihi limit. Terus Ibu ada uang buat 6 jutanya? Allah Maha Besar, Kak. Amin. Jadi, Tuhan. Waktu itu saya ke farmasi. Di situ bapak-bapak di farmasi ngasih ini, Bu, ini yang harus Ibu bayar karena dosisnya melebihi dari limit BPJS, jam sostek tidak bisa mengcover semua. Berapa Pak? Di situ 6 juta. Saya bilang, Pak ini nggak salah nolnya, kata saya gitu. Kelebihan kali Pak. Kata, enggak Bu, ini benar dari 17 juta cuma ditanggung 11 juta, jadi kurang 6 juta gitu. Terus akhirnya Ibu mau dijamin sama Dewan Direksi Darmais? Tidak, kata gitu. Oh iya Pak, gimana caranya? Ibu minta surat, ada surat rekomendasi dari, ada bagiannya, saya suruh minta formulir di situ. Itu belum ada yang tahu Kak, Allah ngasih jalan. Amin. Terus saya dikasih jalan, Ibu minta ke Ibu itu formulir, nanti 7 hari sebelum kemo, surat itu udah ditandatangani Dewan Direksi Rumah Sakit Darmais. Jadi setiap kemo Ibu ini gratis gitu. Ya, 6 amin. juta itu. Amin. Akhirnya bener Kak, kita dikasih jalan dengan mudah gitu. Dan 7 hari sebelum kemo surat itu sudah turun, jadi setiap kemo itu kita gratis. Nah, kepala ruangan waktu itu bilang gini, Ibu dapat surat sakti dari mana gitu? Iya Bu, ini saya dapat dari farmasi. Kasih teman-temannya biar mereka pada bikin surat seperti ini. Gitu. Wow, luar biasa. Ibu share ke teman-temannya, Mama share ke teman-temannya. Iya gitu. Saya share ke mama-mama yang di situ, cuman persyaratannya nggak sulit, cuma minta ada tanda tangan dari dokter yang menangani gitu aja. Jadi mudah gitu. Makasih ya pemerintah Indonesia yang buat merhatiin kesehatan anak-anak ini. Terus kemudian Ibu cerita mengenai laptop ya? Ya, cerita dong gitu. Ya, laptop itu dulu Restu kan pingin punya laptop, tapi saya nggak tahu. Dia menulis di secari kertas. Aku pingin laptop seperti itu. Terus saya nggak tahu Restu pengen laptop itu, kita nggak tahu. Dia lipat, saya lihat cuman dia ngelipat kertas, dia duduk bersila, dia berdoa gitu. Restu lagi apa? Berdoa gitu. Terus dilipat itu kertas, dimasukin ke lemari di bawah baju Restu. Restu bilang jangan dibuka-buka ya, jangan ada yang buka gitu. Iya gitu.
gitu. Dan kita nurut aja, pikir kita kan apa sih itu gitu. Ternyata setelah 2 bulan, kalau nggak salah 3 bulan kemudian, kita ulang tahun. Waktu itu saya pengen bikin surprise. Saya bikin surprise di salah satu stasiun TV, ada surprise gitu, acara surprise yang untuk kita surprise anak-anak. Terus waktu itu saya udah kirim email, belum direspon. Allah ngasih jalan juga ketika kita lagi jalan ke Rumah Batik, kita naik busway, ada kru stasiun tersebut, satu busway gitu sama kita. Akhirnya saya kejar, kita turun di lelahnya itu, beliau itu turun di Pancoran, di halte Pancoran gitu, Pancoran Tugu. Kita kejar, Mbak dari stasiun ini. Iya Bu, kenapa? Saya udah kirim email kemarin untuk ikut acara surprise gitu. Terus saya cerita, terus beliau, oke Bu, ini nomor salah satu krunya, Ibu WA dia bilang saya yang merekomendasikan. Wow, gitu. Wow. Terima kasih. Tuhan buka jalan banget ya. Iya, buka jalan. Akhirnya saya WA beliau, saya bilang saya direkomendasikan waktu itu namanya Mbak Nana. Yang dikasih itu namanya Mbak Nunung. Saya direkomendasi Mbak Nana. Saya kirim email, tapi belum mungkin ketimpa-timpa gitu. Oh iya ibu betul, nanti kita cari gitu. Itu dicari betul dan direspon. Setelah restu deal udah mulai syuting, Mbak Nana resign. Wow, iya, waktunya ya, makanya tuh kayak Tuhan atur semua ya, luar biasa. Emang Mbak Nana itu sebenarnya pengen resign, waktu itu resign gitu. Kayak Mbak Nana kayak mengantar kita setelah selesai. Waktu itu. Luar biasa ya. Tuh, kenapa pengen laptop? Kenapa? Dulu kan ada laptop, tapi digade, ya buat pengobatan. Jadi waktu Restu itu paliatif, kan efek morfin, Restu minta laptop. Dia lihat sebelah ada laptop gitu, dia pengen. Terus dia bilang, Ibu aku pengen itu laptop gitu. Terus dia bilang, iya nanti ya, Ibu nggak punya uang kan lagi untuk pengobatan Restu gitu. Terus dia ngancam bunuh diri lah, apalah gitu. Ya nggak apa-apa, anak kecil. Dokter waktu itu jangan diturutin Ibu gitu. Jangan, emang rezeki mentang-mentang anak penderita kanker jadi semuanya diturutin, tidak, kata dokter seperti itu. Dokter Edi waktu itu beliau bilang, nanti Restu, saya sendiri tidak tahu umur Restu sampai kapan, kita nggak tahu. Yes. Dan ketika Restu nanti dikasih umur panjang sama Tuhan, ketika dia kecil sekarang ini, setiap keinginannya dituruti, nanti dia tidak mengenal kata tidak. Gitu. Kasihan untuk dia tidak bisa bersosialisasi, mencari pekerjaan susah gitu, karena dia tidak mengenal kata tidak. Jadi orang harus ngikutin apa kata dia gitu. Ya Dok, tapi tidak mempan untuk Restu, terus ngedrop kondisi ini fisik. Akhirnya kakak saya yang di Tangerang bilang, udah saya belikan dulu, nanti kamu nyicil ke saya. Bener Ibu Kak, begitu dibelikan, sore datang laptop, besok paginya itu kondisi darah dia normal, bagus, boleh pulang. Jadi dia yang diserang psikisnya. Iya, ngerti banget. Tapi luar biasa loh, bertahan sampai sekarang kan itu kemurahan, keajaiban. Kritis itu yang kritis itu. Terus akhirnya ya itu dia punya laptop dulu itu. Jadi saya yang mungkin masih seiring berjalannya waktu, dia masih pengobatan, akhirnya kita gadaikan laptopnya. Kita tidak bisa nebus, ya udahlah, udah bukan rezeki. Terus kemudian ada something hit you hard ketika aku nggak mau buka, ada masalah dalam keluarga ya Bu? Oh iya, tapi itu sebagai apa ya, kayak saya tuh berpikir gini, di balik ini ada rahmat Allah yang diberikan ke saya dengan kesembuhan Restu, betul. dengan Restu sampai di titik seperti ini gitu. Iya betul. Nah sekarang kemudian ke batik ya, ini bermulanya dari mana sih tuh? Mulainya aku dulu tuh
pernah yang namanya ngeliatin TV, kan ada tuh siaran tentang batik. Ya. Itu apa, barang apa, kan dulu waktu kecil kan pengen tahu, pengen cobain itu barang apa gitu kan. Itu dulu namanya kan canting. Nah itu pengen banget lihat itu apa, pengen ngerasain. Terus sempat cari-cari, ibu sempat nyari kalau nggak salah. Itu namanya batik. Terus akhirnya ibu datengin tempatnya sama aku, akhirnya ini sekolah di situ. Oke, terus ketika membatik, apa yang Restu rasakan? Fokusnya tambah bagus. Maksudnya, luar biasa sih. Motoriknya luar biasa dah. Ada kegembiraan. Terus Restu kan gambar nih, karena saya juga orang suka ngelukis. Yuk kita buka yuk salah satu-satu. Berarti deh Restu harus ceritain kepada kakak ini mengenai apa aja nih. Yuk kita buka. Guys, ini batik Restu ya. Saya rasa setiap batik itu mempunyai cerita. Sini dari sini ke sini. Oh kebalik. Setiap batik ini juga batik yang dipakai sama mamanya dan Restu itu punya mereka. Saya juga punya koleksi Restu. Ini ada ceritanya nih, lihat ya. Ini ada Restu. Restu bisa, ini kebalik enggak ya? Enggak. Oke, gimana Restu? Ceritain dong. Ini adalah puncak pintu. Ada pintu kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan, kesuksesan, sama keceriaan, seterusnya. Ini menceritakan kalau misalnya kita tuh, kalau misalnya udah di atas, udah di kesuksesan itu, kita harus ngeliat ke bawah bahwa ada orang di bawah yang masih membutuhkan bantuan kita. Luar biasa ya, dari seorang anak kecil loh ini. Saya belajar banyak dari dia. Terus tuh ini apa? Ini this is brain or otak or apa? Iya, ini juga menggambarkan salah satu perjuangan aku juga. Ini otak karena aku brain cancer. Terus ini adalah kayak pintu-pintu perjuangan. Ini awal aku sakit, terus mulai aku semangat sembuh. Ketika sakit, aku lihat ada tangan 2 pegangan. Itu tangan ibu atau siapa sih? Ini adalah brain cancer. Ini maksudnya ini adalah teman-teman dari cancer. Oh, oke. Jadi harus terus bersatu dan berjuang. Iya. Oh, that's very nice. Bagus banget ya. Ntar kita bahas ini ya. Dijual ya Bu ya. Ntar kita bahas ya di telepon. Oke. Kain kedua kita lipat dulu. Sekarang ini sorry kita lipat dulu ya. Bisa ya. Oke. Kain kedua ini setiap, saya percaya Restu ketika gambar itu kamu hanya ngeflow aja, apa kamu udah, maksudnya apa yang di pikiran kamu atau gimana Restu? This is so beautiful, lihat deh, warnanya bagus banget. Balik Ibu. Oh kebalik juga. Dasar nggak ngerti. Gimana Restu ininya? Matahari. Ini itu matahari, oke. Ini tuh aku bikin ide sendiri aja sih. Ini ada matahari yang menyinari anak-anak. Wow. Matahari yang menyinari anak-anak. Iya. Very nice ya, bagus banget warnanya ya guys ya. Cantik banget. Terus ada lagi nggak? Satu lagi ya ceritanya. Bisa ya Bu? Iya. Thank you so much. Iya. Ini maaf kebalik. Ya. Kebalik juga. Aduh ini bagus banget semuanya, kayak bagus deh. Karena saya ngerasa setiap batik, setiap orang, kalau saya juga suka ngelukis. Jadi saya ngerasa apa yang dalam pikiran kita itu tertuang dalam lukisan. Sampai kita nggak tahu ngelukis apa. Tiba-tiba kayak ngelit aja warnanya, gambarnya. Ini apa nih sayang? Ini aku bikin ide DNA. Wow. Atau enggak ini adalah sel kanker. Wow, sel kankernya mana sayang? Ini yang ini. Wow. Oke. Saya kanker, oke. Dan anak-anak pejuang kanker selalu dengan, saya ngerasa salah satu batik Restu selalu dengan anak-anak ini, selalu identik dengan anak-anak ini. Aduh, kalian luar biasa banget. Oke, kemudian, jadi cita-cita Restu dulu pengen jadi apa sih? Cerita sama kakak dulu, pernah ceritaannya di Batik Pal Batu waktu interview pertama. Pertama pengen jadi pembatik muda, kedua pengen ke luar negeri membawa batik,
memperkenalkan batik kepada dunia. Amin. Ketiga, pengen ngebahagiain ibu. Wow. Ngebahagiain ibu. Aduh, oke. Sekarang last question. Restu mau ngomong apa sama ibu? Makasih Bu udah selalu nemenin aku di setiap perjuangan. Aku nggak tahu juga. Aku belum bisa ngasih apa-apa ke ibu. Cuman bisanya berjuang sampai detik ini. Aku makasih banget Bu. Makasih. Ibu mau ngomong apa, mau bicara apa sama Restu? Restu semangat terus, jadi jangan lupa ibadahnya, terus berjuang, konsisten untuk selalu berkarya, karena ibu yakin Restu akan sukses di bidang batiknya. Dan ini batik adalah masa depan Restu, jadi Restu harus tetap berjuang, semangat selalu, jangan patahkan semangat ibu, karena Restu itu mengabaikan apa yang jadi tujuan hidup Restu. Batik adalah hidup kedua Restu. Restu ingat itu. Amin. Guys, luar biasa ya interview kita hari ini. Saya percaya nggak ada segala sesuatu kebetulan dalam dunia ini. Kita Restu kena brain cancer, dunia itu terasa runtuh dalam kehidupan mamanya Restu. Tapi ternyata Tuhan Allah Maha Besar, dan yang segala sesuatu yang dipikirkan menjadi jelek menjadi luar biasa. So guys, thank you so much. Dan saya percaya ketika tagline dari podcast saya adalah kekuatan besar, kekuatan terbesar adalah sebuah cinta. Ini adalah cinta anak sama ibunya, cinta ibu sama anaknya. So thank you so much for listening and love you Sonya. Ciao, salam, bye, thank you so much. Ketika main batik itu melatih fokus, melatih cara kita untuk tenang, cara kita untuk jalanin itu semua. Ya, aku belajar banyak loh dari kamu tentang sabar dan ikhlas. Karena telepon sama ibu, terus ibu ngomong gitu, aku pikir wow, kamu luar biasa. Terus mengenai motif, aku juga suka gambar. Motif itu kamu dapat dari mana? Aku lihat kamu banyak motif brain cancer, maksudnya mengenai brain, mengenai otak, sama tangan-tangan ya. Ya, survivor saya tuh, aduh kan saya jualin batik kamu tuh laku semua. Ntar kita ngomongin soal itu ya. Ya itu terpikirkan sendiri aja. Tuh kan. Terus karena kan aku penyakit kanker tumor batang otak kan, jadi ya aku gambar otak, terus gambar pejuang-pejuang kankernya juga. Biar mereka pada semangat, kalau aku bisa kenapa mereka enggak gitu. Luar biasa, kamu luar biasa.